Shalom, Bapak Ibu Saudara jemaat yang saya kasihi di dalam Yesus. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube GKPO Halim pada saat ini. Sebelumnya marilah berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas cinta-Mu. Sampai dengan saat ini sungguh kami merasakan kebaikan Tuhan, diberi kekuatan, kesehatan, terlebih nafas kehidupan. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Sebelum melakukan tugas aktivitas di sepanjang hari ini, kami rindu akan kebenaran firman-Mu. Kuatkan dan teguhkan, berkatilah kami. Berfirmanlah, kami siap mendengarnya. Amin. Yesaya 66 ayat 21 dan 22. Demikian firman Tuhan. Dari antara mereka akan kuambil juga imam-imam dan orang-orang Lewi, firman Tuhan. Sebab sama seperti langit dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tetap ada di hadapanku, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tetap ada. Melalui bacaan firman ini kita merenungkannya dengan tema hidup di hadapan Tuhan adalah warisan bagi generasi. Saudara-saudara kita yang sudah sebagai orang tua, saat ini apa yang sedang kita siapkan buat anak-anak kita sebagai warisan bagi mereka? Ada orang tua yang berpikir bahwa warisan terbaik bagi anak-anaknya adalah pendidikan, rumah, tanah, tabungan, kendaraan atau usaha yang berhasil. Semua itu baik, bahkan sangat baik. Tetapi ada satu warisan yang jauh lebih besar dan tidak dapat dibeli dengan uang, yaitu warisan kehidupan di dalam takut akan Tuhan. Mengapa? Karena pendidikan tinggi sekalipun, kalau enggak ada ordal alias orang dalam di negeri ini, enggak dipakai. Rumah bisa diwariskan dan kemudian dijual. Harta bisa diberikan dan kemudian habis. Tanah, tabungan, kendaraan, atau usaha bisa diwariskan, tetapi tidak selamanya bertahan. Ibu bapak, sebelum lebih lanjut, saya tadi katakan pendidikan tinggi sekalipun kalau nggak ada ordal di negeri ini nggak kepakai, tentu tidak general. Kita tahu bahwa orang yang betul-betul hidup di dalam takut akan Tuhan selalu ada terbuka jalan. Namun kita juga tahu bahwa ketika di negeri ini ada yang bahkan sekolahnya kilat, tidak ada info-info kemana dan di mana dia sekolah, bahkan menjadi pejabat negara, posisi yang begitu strategis dengan latar belakang pendidikan yang belum memadai. Saudara-saudara, namun kehidupan yang sungguh-sungguh berjalan di hadapan Tuhan dapat menjadi teladan yang terus berbicara kepada generasi berikutnya. Karena itu pertanyaan penting bagi kita bukan hanya apa yang akan saya tinggalkan bagi anak cucu saya, tetapi orang seperti apakah yang akan saya tinggalkan sebagai teladan bagi mereka. Sekali lagi, orang seperti apakah kehidupan kita yang hendak kita tinggalkan sebagai teladan bagi anak-anak cucu kita tentunya. Dan di dalam bacaan kita, kalau kita baca mulai dari ayat 18 sampai dengan 23 dari Yesaya 66 ini membawa kita kepada visi Allah yang besar. Allah tidak hanya berbicara tentang umat yang hidup pada zaman Yesaya, tetapi tentang suatu umat yang akan terus hidup di hadapannya, menjadi saksi bagi bangsa-bangsa dan terus beribadah kepadanya dari generasi ke generasi. Karena itu, melalui bacaan ini ada dua kebenaran besar yang dapat kita renungkan. Pertama, hidup di hadapan Tuhan berarti hidup yang dikenal olehnya. Ayat 18 dikatakan di sana, aku mengetahui segala perbuatan dan rancangan mereka. Ini menunjukkan bahwa Allah bukan hanya melihat apa yang tampak di luar. Allah mengetahui perbuatan dan rancangan hati manusia. Manusia dapat melihat penampilan, tetapi Tuhan melihat hati. Manusia dapat melihat keberhasilan, tetapi Tuhan melihat motivasi. Manusia dapat melihat kepelayanan, tetapi Tuhan melihat kehidupan di balik pelayanan.
Inilah makna pertama dari hidup di hadapan Tuhan, menyadari bahwa seluruh hidup kita terbuka di hadapannya. Kedua, hidup di hadapan Tuhan membangun warisan yang bertahan dari generasi ke generasi. Ayat 22. Di sana dikatakan tadi bahwa sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku. Inilah puncak berita Yesaya. Allah menjadikan langit yang baru dan bumi yang baru. Ini bukan sekedar berbicara tentang perubahan keadaan dunia sekarang. Ini adalah gambaran tentang masa depan yang Allah sendiri persiapkan ketika umatnya hidup dalam pemerintahan dan kemuliaannya. Coba kita memperhatikan kata yang sangat penting, yaitu tinggal tetap di hadapanku. Apa yang berasal dari Tuhan mempunyai dimensi kekekalan. Manusia datang dan pergi, generasi berganti, zaman berubah, teknologi terus berubah, berkembang, semakin terbarukan, budaya berubah, tetapi Tuhan tidak berubah dan karyanya tidak pernah gagal. Ayat 22 berkata, sebab sama seperti langit dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tetap ada di hadapanku, demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunanmu dan namamu akan tetap ada. Tuhan memperlihatkan bahwa kehidupan umatnya tidak berhenti pada satu generasi. Ada keturunan, ada nama, ada kesinambungan karya Allah. Namun kita perlu memahami bahwa keturunan di sini bukan sekedar memiliki banyak anak atau keturunan secara biologis. Yang lebih penting adalah keturunan yang hidup dalam hubungan dengan Tuhan, takut akan Dia. Sebab seseorang bisa meninggalkan harta yang besar tetapi tidak meninggalkan iman. Seseorang bisa meninggalkan nama besar tetapi tidak meninggalkan karakter yang baik, integritas. Seseorang bisa meninggalkan jabatan tetapi tidak meninggalkan teladan. Dan tentu ini yang penting bagi kita. Karena itu warisan terbesar bukanlah anak saya harus memiliki apa yang saya miliki, tetapi anak saya harus mengenal Tuhan yang saya sembah. Itulah warisan yang kekal, yang seringkali kita dengar sebagai warisan iman. Demikianlah renungan firman bagi kita. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami hidup benar, hidup takut akan Engkau, karena itu adalah warisan bagi generasi kami, sebagai warisan untuk mereka teladani di dalam kami hidup takut akan Engkau. Biarlah generasi kami, anak-anak kami, keturunan kami sungguh ada di hadapan-Mu, dan bahkan sekalipun langit runtuh, langit ini berubah, tetapi kami percaya langit baru, bumi baru yang akan Engkau siapkan, yang akan Engkau jadikan sungguh menjadi bagian kami dan keturunan-keturunan kami selanjutnya. Terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, berkatilah seluruh jemaat yang saat ini sedang dalam pergumulan, beban berat. Berikan kelegaan Tuhan. Yang sakit, sembuhkan sakit penyakit mereka. Biarlah saudara-saudara kami, jemaat Tuhan, menikmati kebaikan-Mu di hari ini, di minggu ini, di bulan ini, di tahun ini, dan di waktu-waktu selanjutnya. Terpujilah Engkau Tuhan. Ini doa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.